Pelet pelakor yang merebut suamiku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pagi sayang, aku berangkat ya, ucapnya dengan lembut pagi itu, saat dia mengenakan kemeja birunya yang rapi. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, ketika dia mendekat, mencium keningku dengan penuh cinta. Jangan terlalu lelah di kantor ya mas, jaga kesehatan, balasku sambil tersenyum. Mesya yang duduk di kursinya di ruang makan tersenyum kecil, melambaikan tangannya kepada ayahnya. Mesya, ayah pergi dulu ya, nanti kita main lagi, ujar Mas Aldi dengan suara manisnya sambil mencium pipi putri kami yang berusia 2 tahun. Perkenalkan, namaku Arum. 4 tahun sudah berlalu sejak aku mengikat janji suci dengan Mas Aldi, pria yang selalu kukagumi sejak awal pernikahan. Perjalanan kami selama ini terasa begitu mulus, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, hatiku dipenuhi dengan canda tawa putri kecil kami, Mesya, yang kini berusia 2 tahun. Keseharianku diisi dengan mengurus rumah, menjaga Mesya, dan sesekali berjualan kosmetik secara online untuk mengisi waktu luang. Aku merasa hidupku sempurna berkat kehadiran Mas Aldi yang selalu ada untuk kami. Mas Aldi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, posisi yang membuatnya cukup sibuk, namun ia tak pernah lalai memberikan perhatian kepada keluarganya. Setiap pagi, ia berpamitan dengan senyum hangat dan ciuman di keningku, membuatku merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia. Setelah ia pergi, aku kembali ke aktivitas rutinku menjaga Mesya, melayani pelanggan online, dan memastikan rumah tetap nyaman. Kehidupan kami selalu harmonis, tanpa adanya riak masalah yang berarti. Mas Aldi selalu memberikan apa yang aku butuhkan, baik secara materi maupun emosi. Bahkan ketika dia harus lembur, aku tak pernah meragukan kesetiaannya. Namun takdir terkadang memiliki cara yang kejam untuk menguji kebahagiaan seseorang. Siapa sangka, kehidupan yang kubangun dengan penuh cinta dan kesetiaan bisa hancur begitu saja karena satu nama, Fania. Bayangan masa lalu Mas Aldi yang selama ini kusembunyikan di balik kebahagiaan kami, tiba-tiba muncul lagi. Aku tahu siapa Fania. Sebelum kami menikah, dia adalah kekasih Mas Aldi. Mereka memiliki sejarah panjang bersama, dan bahkan sempat merencanakan pernikahan. Namun hubungan mereka hancur berantakan ketika Mas Aldi mengetahui Fania berselingkuh. Mas Aldi meninggalkan Fania tanpa menoleh kembali, dan tak lama setelah itu, dia memilih untuk bersamaku. Aku percaya sepenuhnya bahwa kisah masa lalu itu sudah selesai. Kami telah memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Fania. Tapi ternyata aku salah. Aku masih ingat dengan jelas momen ketika aku dan Mas Aldi melangkah ke jenjang pernikahan. Hari itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kami telah lama saling mengenal, sahabat sejak kuliah yang kemudian berkembang menjadi cinta. Mas Aldi dengan sikap yang dewasa dan perhatiannya membuatku jatuh cinta. Aku tahu dia adalah pria yang ingin kujadikan pasangan hidup. Keputusan Mas Aldi untuk meninggalkan masa lalunya bersama Fania demi memulai hidup baru bersamaku adalah titik awal dari kebahagiaan kami. Mas Aldi pernah menceritakan semuanya kepadaku. Hubungan yang panjang namun berakhir tragis karena pengkhianatan. Fania telah mengkhianatinya, dan Mas Aldi memilih untuk menutup lembaran itu dengan penuh keyakinan. Kami menikah setahun setelah perpisahan mereka, dan sejak saat itu, hidup kami berjalan dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan kami terasa sempurna. Mas Aldi adalah suami yang penuh perhatian, selalu mengerti kebutuhanku dan membuatku merasa spesial di matanya. Setiap malam, kami duduk bersama di ruang keluarga, berbincang tentang hari-hari kami, berbagi tawa, dan merencanakan masa depan yang nampak begitu cerah di depan mata. Tahun pertama pernikahan kami adalah tahun yang penuh cinta, seolah-olah dunia hanya milik kami berdua. Setahun setelah pernikahan kami, Mesya akhirnya lahir, putri kecil kami yang mungil dan cantik, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Aku selalu bersyukur kepada Allah karena memberikan kebahagiaan ini dengan sebuah keluarga yang harmonis. Kehadiran Mesya semakin mempererat cinta kami, membuat rumah tangga kami terasa lebih hidup. Mas Aldi sangat menyayangi Mesya,
Dan setiap kali dia pulang kerja, aku bisa melihat betapa hangatnya hubungan mereka. Mas Aldi selalu menggendongnya dengan penuh kasih sayang, tertawa bersama di ruang tamu. Namun seperti angin yang tiba-tiba berubah arah, kehidupan kami perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang tak bisa ku mengerti. Awalnya, semuanya nampak normal. Mas Aldi yang bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan besar, kadang-kadang menuntut waktu lebih untuk pekerjaannya. Aku sudah terbiasa melihatnya bekerja keras untuk masa depan kami. Pulang larut malam, meeting dengan klien. Semua itu adalah bagian dari rutinitasnya. Setiap kali dia pulang, aku selalu menyambutnya dengan senyum. "Aku pulang sayang," katanya dengan lembut suatu malam ketika ia baru saja tiba di rumah. Aku yang sedang menidurkan Meisha di kamar, tersenyum sambil menyambutnya dengan segelas teh hangat. "Kamu pasti capek ya, Mas?" jawabku, sambil memberikan ciuman singkat di pipinya. Mas Aldi tersenyum. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Malam demi malam berlalu, namun perubahan itu semakin ketara. Mas Aldi mulai sering pulang lebih larut malam dari biasanya. Awalnya, aku berpikir itu hanyalah masalah pekerjaan. Mungkin ada lebih banyak klien yang harus ditemui. Namun ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku tidak tenang. Aroma parfum wanita yang aneh selalu menempel pada kemejanya. Bukan aroma yang biasa, bukan parfum yang pernah aku cium sebelumnya. Aroma itu terasa tajam, menyengat, dan asing, bahkan terlalu asing bagiku. Apakah ini hanya kebetulan? Pikirku. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, meyakinkan bahwa itu hanya mungkin parfum dari klien yang tak sengaja menempel. Mas Aldi adalah suami yang setia. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu yang menyakitiku, namun firasat buruk mulai muncul dalam pikiranku. Malam itu, ketika aku mencium aroma yang sama untuk ketiga kalinya, aku memberanikan diri untuk bertanya. Setelah menyelesaikan makan malam, Mas Aldi terlihat sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba membuka percakapan, meskipun hati kecilku penuh dengan keraguan. "Mas, kamu sering pulang larut malam akhir-akhir ini? Apa memang lagi banyak kerjaan ya di kantor?" Tanyaku hati-hati, berusaha agar suaraku terdengar biasa saja. Mas Aldi tidak langsung menjawab. Dia menatap ponselnya, seolah sedang berpikir keras. Aku menunggu dengan sabar, tetapi rasa gelisah itu semakin kuat di dadaku. "Iya, ada beberapa proyek yang harus aku urus, banyak meeting dengan klien juga," jawabnya dengan singkat, tanpa menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan, berusaha memahaminya. Meskipun jawaban itu terasa tak memuaskan, tapi bagaimana bisa aku mempermasalahkan pekerjaannya? Sebagai seorang istri, aku harus mendukungnya. Lagi pula dia pulang ke rumah setiap malam, meskipun larut. Mas Aldi adalah pria yang selalu bertanggung jawab, dan aku tak punya alasan untuk meragukannya. Namun semakin lama, bau parfum itu semakin sering menempel di kemejanya. Bukan hanya itu, Mas Aldi juga mulai sering diam saat kami makan bersama. Percakapan yang dulu penuh dengan tawa, kini terasa dingin dan kaku. Sesuatu telah berubah, tetapi aku tak tahu apa. Perasaanku tak menentu, tapi aku tak ingin mendahului dengan pikiran burukku. Sampai pada malam ketika sebuah pesan tak terduga tiba di ponselku. Malam itu, aku sedang membersihkan dapur setelah Meisha tidur. Mas Aldi belum pulang dari kerjaannya. Ponselku berbunyi, dan aku mengangkatnya. Sebuah notifikasi dari nomor yang tak kukenal muncul di layar ponselku. Kubuka pesan itu, dan seketika tubuhku terasa membeku. Sebuah foto terpampang jelas di layar ponselku. Mas Aldi dengan seorang wanita berpose mesra di sebuah kamar hotel. Wanita itu dengan senyum yang penuh kemenangan, yang tak lain adalah Vania, mantan kekasihnya. Hati kecilku hancur berkeping-keping, seolah tak percaya dengan apa yang telah kulihat. Malam itu, kebahagiaan yang kupikir telah sempurna mulai retak, dan perlahan-lahan, keretakan itu akan semakin lebar, mengancam untuk menghancurkan semua yang telah kami bangun bersama. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan hati yang penuh kecemasan, menunggu Mas Aldi yang belum pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika suara mobilnya terdengar masuk ke halaman. Aku bangkit, menguatkan diriku untuk menghadapi kebenaran yang telah mengguncang hatiku. Ketika Mas Aldi membuka pintu, matanya terlihat lelah, tetapi tak ada rasa bersalah di wajahnya. Dia nampak dingin, seolah-olah aku tak ada di depannya. Aku berjalan mendekat sambil memegang ponselku dengan erat. Foto itu, bukti perselingkuhan suamiku dengan Vania, masih tertera jelas di layar ponsel.
Tubuhku gemetaran, dadaku terasa sesak, tapi aku tahu, aku harus bertanya. Mas, suaraku hampir pecah. Ini apa maksudnya, Mas? Kamu dan Fania bermesraan seperti ini. Aku tunjukkan ponsel itu kepadanya, berharap ada penjelasan yang bisa menenangkan hatiku, sesuatu yang bisa menghapus keraguan yang menghantuiku selama ini. Mas Aldi berhenti sejenak, matanya menatap ponselku, namun yang terjadi selanjutnya membuatku semakin bingung. Tanpa ekspresi, dia menghela nafas panjang dan berjalan menuju kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia melewati ambang pintu, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Itu bukan urusanmu. Aku terpaku, lidahku terasa keluh. Apa maksudnya? Bukankah aku ini adalah istrimu? Bagaimana bisa ini semua bukan urusanku? Pikirku sambil merasakan air mata yang mengalir di pipiku. Aku terdiam di sana, sendirian di tengah malam yang sepi, menatap pintu kamar yang tertutup dengan perasaan hancur. Sikap Mas Aldi yang begitu dingin, begitu asing, menghancurkan setiap keyakinan yang selama ini kupegang tentang pernikahan kami. Rasanya seperti suamiku yang penuh kasih sayang dan perhatian telah berubah menjadi seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Malam-malam setelah kejadian itu, semakin terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Mas Aldi semakin tertutup. Dia jarang berbicara, bahkan kepada Meisha, putri kecil kami yang selalu dia sayangi. Dia hanya pulang larut malam, tak pernah menjelaskan kemana dia pergi, atau apa yang dia lakukan. Setiap kali aku mencoba bertanya, atau membuka pembicaraan, dia hanya memberikan jawaban singkat, atau malah memilih untuk diam. Aku merasa ada dinding yang tak terlihat tumbuh di antara kami, dinding yang membuat Mas Aldi semakin jauh dariku. Aku menangis dalam sunyi setiap malam, meratap pada kenyataan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin kebahagiaan yang telah kubangun dengan Mas Aldi bisa runtuh secepat itu? Apakah semua yang telah kami jalani hanya sandiwara? Sementara aku tenggelam dalam rasa sakit, bayang-bayang Fania selalu mengikutiku. Wanita itu kembali dari masa lalunya, dan tanpa ampun, dia mengambil semuanya dariku. Aku tak tahu apa yang telah terjadi pada Mas Aldi. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta lagi pada Fania? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar perselingkuhan? Suatu malam, ketika kesedihan dan frustasi sudah tak bisa kutahan lagi, aku memutuskan untuk menghubungi ibuku. Aku merasa butuh tempat untuk berbagi. Butuh seseorang yang bisa mendengarkan dan mungkin memberiku solusi. Saat aku bercerita kepada ibuku tentang perubahan sikap Mas Aldi, tentang foto-foto itu, dan tentang kehadiran Fania, wajahnya berubah serius. Nak, kamu harus kuat ya, ucap ibuku setelah mendengar ceritaku dengan saksama. Ibu merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Aldi bukanlah pria yang begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Mungkin dia terkena sesuatu, Nak. Aku menatap ibu dengan bingung. Apa maksud ibu? Tanyaku dengan pelan. Tak ingin mendengar jawaban yang sebenarnya sudah bisa kutebak. Ilmu pelet, Nak, bisik ibuku dengan nada yang penuh keyakinan. Fania itu mungkin menggunakan ilmu hitam untuk merebut suamimu. Banyak wanita jahat di luar sana yang bisa melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kata-kata ibuku menusuk dalam pikiranku. Ilmu pelet, aku tak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti itu bisa terjadi dalam hidupku. Tetapi ku ingat lagi betapa drastisnya perubahan Mas Aldi, betapa dinginnya ia sekarang. Semua teori itu mulai masuk akal. Aku ragu pada awalnya, merasa itu hanya mungkin spekulasi semata, tapi keanehan yang terus terjadi di rumah kami membuatku tak bisa menutup mata terhadap kemungkinan itu. Ibuku menyarankan agar aku mencari pertolongan spiritual. Menurutnya, jika memang ada kekuatan jahat yang mengganggu rumah tangga kami, aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya benar-benar hancur. Dalam hati kecilku, aku masih meragukan hal tersebut. Namun rasa putus asa yang semakin menyesak dalam diriku membuatku mempertimbangkan saran ibuku. Semakin hari, sikap Mas Aldi semakin tak bisa dijelaskan. Dia seringkali pergi tanpa pamit, tak pernah lagi peduli dengan Meisha ataupun aku. Ada kalanya aku mendapati dia berbicara di telepon dengan suara pelan. Wajahnya terlihat tegang, tetapi setiap kali aku mendekat, dia segera menutup pembicaraannya. Aku tak lagi bisa mengenali siapa dia. Aku tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu,
Setiap malam aku bermimpi buruk tentang Fania. Dalam mimpiku, dia selalu hadir dengan senyuman yang sinis, menggenggam tangan Mas Aldi dan menjauh dariku, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Mungkin ini hanya perasaanku yang dipenuhi oleh ketakutan. Atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar terjadi di luar nalar manusia. Dan kini wanita itu kembali untuk menuntut balas. Apapun yang sebenarnya terjadi, satu hal yang pasti, perlahan-lahan kebahagiaan yang selama ini kurasakan sempurna mulai runtuh di hadapanku. Dan aku tak tahu bagaimana caranya untuk menghentikan kehancuran itu. Selama masa-masa sulit ini, hanya ada beberapa orang yang selalu ada di sisiku. Salah satunya adalah Nadine, sahabat terbaikku sejak kuliah. Di saat keluargaku merasa bingung dengan perubahan sikap Mas Aldi, Nadine selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Dia mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran, dan di atas segalanya, menguatkan diriku untuk tetap tegar. Suatu siang, saat kami sedang duduk di teras rumah sambil meminum teh, Nadine tiba-tiba bicara dengan nada serius. "Aku sudah lama memikirkan ini," katanya sambil menatapku penuh keyakinan. "Aku yakin, Mas Aldi itu terkena sesuatu, mungkin ilmu hitam, seperti ilmu pelet." Aku terdiam, mendengar kata-kata itu seolah menyadarkanku pada kemungkinan yang selama ini enggan kupikirkan secara serius. "Kau benar-benar percaya pada hal seperti itu?" Tanyaku sambil merasakan rasa ragu dan takut yang bercampur menjadi satu. Nadine mengangguk dengan tegas. "Kau tahu, aku bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal seperti itu. Tapi semua yang telah terjadi pada Mas Aldi terlalu aneh. Aku tak bisa menutup mata terhadap kemungkinan ini. Aku kenal seorang ustadz yang bisa membantu. Ustadz Danu. Banyak orang yang bilang dia ahli dalam menangani kasus-kasus seperti ini." Kata-katanya menggantung di udara. Aku bingung. Di satu sisi, rasanya terlalu tidak masuk akal. Tapi di sisi lain, sikap Mas Aldi yang berubah drastis tanpa alasan yang jelas memang sangat tidak normal. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu demi Mesya, demi keluargaku. "Aku tidak tahu, Nat, apa itu bisa membantu. Aku baru mengalami hal seperti ini," jawabku. Meski dalam hatiku aku mulai bingung. "Aku bisa membantumu, Arum. Ini juga demi dirimu dan Mesya," Nadine berkata sambil menatapku dengan penuh keyakinan. "Apapun yang telah terjadi, kau harus berusaha. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargamu." Setelah percakapan itu, pikiran tentang kemungkinan Mas Aldi terkena pelet semakin mengganggu pikiranku. Meskipun terasa ganjil, sikap dingin dan kosongnya, perubahan yang begitu tiba-tiba, semuanya mulai terasa masuk akal. Akhirnya, dengan dorongan kuat dari Nadine, aku memutuskan untuk membawa Mas Aldi menemui Ustadz Danu. Hari itu dengan mobilnya, Nadine menemaniku menuju kantor Mas Aldi. Dengan hatiku yang berdebar, kami sampai di depan kantornya. Perasaan campur aduk antara takut dan marah. Tapi aku tahu, hari ini harus ada titik terang. Ketika aku masuk ke dalam, aku langsung melihat Mas Aldi sedang duduk di ruangannya. "Mas Aldi," panggilku dengan pelan. Namun suamiku hanya duduk di kursi tanpa menoleh. Tatapan matanya kosong, seolah-olah jiwanya tidak berada di tubuhnya. Dadaku semakin sesak melihat keadaan suamiku yang begitu asing. Tanpa banyak bicara, aku menarik lengannya dan mengajaknya keluar. Mas Aldi hanya menurut, tapi ia tidak bicara sepatah kata pun. Dengan Nadine yang mengemudi, kami menuju rumah Ustadz Danu. Di sepanjang perjalanan, aku terus melirik Mas Aldi yang duduk di sebelahku, masih dengan tatapan kosongnya. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanku. Rasanya seperti dia telah berubah menjadi orang lain yang tak pernah kukenali. Aku menahan air mataku, berharap apa yang telah aku lakukan ini bisa membawa Mas Aldi kembali kepadaku. Sesampainya di rumah Ustadz Danu, kami disambut dengan senyuman ramah. Setelah menceritakan semua yang telah terjadi, dari perubahan sikap Mas Aldi hingga kecurigaanku tentang Fania, Ustadz Danu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Suasana di dalam ruangan itu begitu hikmat. Aku dan Nadine ikut mengamini setiap doa yang dipanjatkan. Beberapa saat setelah doa-doa itu dimulai, tubuh Mas Aldi mulai menunjukkan reaksi. Wajahnya tiba-tiba memucat, dan dia muntah dengan hebat di lantai. Aku terkejut dan cemas, tapi Ustadz Danu nampak tenang. Dia melanjutkan doanya, dan perlahan Mas Aldi terlihat semakin lemah.
Ada sesuatu yang terasa aneh di udara, seperti beban berat yang perlahan terangkat. Setelah beberapa saat, Mas Aldi akhirnya membuka matanya. Tatapannya yang kosong kini mulai jernih kembali. Dia nampak bingung, seolah baru tersadar dari mimpi buruk yang panjang. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasakan suamiku kembali. Maafkan aku sayang, Mas Aldi berbisik dengan lemah. Aku merasa seperti dikendalikan oleh sesuatu. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah, tapi aku tak bisa mengontrol diriku. Hatiku terasa remuk mendengar pengakuannya. Rasa sakit, marah, dan kelegaan bercampur aduk menjadi satu. Aku hanya bisa memeluknya dengan erat, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Setelah Mas Aldi kembali tenang, Ustadz Danu mulai menjelaskan. Apa yang dialami suamimu adalah pengaruh dari ilmu pelet. Fania yang menggunakan ilmu hitam itu untuk mengikatnya, dan itu yang membuat sikapnya berubah drastis. Namun jangan khawatir, dengan izin Allah, kita berhasil memutuskan pengaruh buruk itu. Aku merasakan campuran rasa syukur dan ngeri di dalam diriku. Fania ternyata menggunakan cara-cara licik untuk merebut Mas Aldi dari kehidupanku. Ustadz Danu juga mengingatkanku akan satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Ilmu hitam seperti itu memang bisa bekerja untuk sementara, lanjutnya. Tapi selalu ada konsekuensinya. Mereka yang menggunakan ilmu hitam itu untuk keuntungan dirinya sendiri akan merasakan balasannya di dunia ataupun di akhirat nanti. Kata Ustadz Danu. Kata-kata itu menenangkan hatiku, seolah menjadi pengingat bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan karmanya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada Fania, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan bisa lari dari balasan atas apa yang telah dia lakukan. Dengan perasaan lega meski masih diliputi oleh kecemasan, aku dan Mas Aldi meninggalkan rumah Ustadz Danu. Meskipun masalah ini belum sepenuhnya selesai, aku yakin bahwa apapun yang terjadi sebelumnya, kami akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga. Setelah malam di rumah Ustadz Danu, kelegaan yang kurasakan seakan memberikan nafas baru bagi hubungan kami. Mas Aldi yang kini terbebas dari pengaruh jahat, mulai kembali menjadi suami yang dulu kukenal. Hangat, perhatian, dan penuh cinta. Namun di balik kebahagiaan kecil yang mulai kurajut kembali, ada rasa sakit yang masih menyelinap di dalam hatiku. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Mas Aldi dan Fania mungkin tak akan pernah sembuh dengan mudah. Waktu terus berlalu, dan meskipun tak semua kembali seperti sedia kala, hubungan kami mulai membaik. Perlahan-lahan, Mas Aldi dan aku berusaha membangun ulang fondasi cinta yang pernah kami miliki. Dia lebih mulai banyak meluangkan waktu di rumah bersama aku dan Meisha. Meski demikian, ada masa-masa ketika tatapanku mulai kosong, memikirkan betapa mudahnya semuanya hampir hilang. Di tengah usahaku untuk bangkit, kabar mengejutkan mengenai Fania mulai bermunculan. Awalnya hanya bisik-bisik kecil dari teman-teman kantor Mas Aldi. Mereka bertanya-tanya, mengapa Fania, wanita yang dulu selalu tampil anggun dan glamor, tiba-tiba menghilang. Ketidakhadirannya menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa bahkan menyebutnya bahwa dia sudah tidak lagi terlihat di lingkungan kantornya. Sudah lama ya aku tidak melihat Fania, ujar salah satu rekan kerja Mas Aldi ketika kami kebetulan bertemu di sebuah acara. Padahal dia dulu kan selalu ada di setiap kesempatan, tapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, aku tak mau terlibat lebih jauh dalam kehidupan Fania. Namun kabar tentangnya terus berdatangan, dan semakin lama semakin mengejutkan. Suatu hari, temanku yang mengenal Fania datang mengunjungi rumah kami. Aku tak tahu ada masalah apa dia datang ke rumah kami. Tapi dengan caranya berbicara, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendesak ingin dia sampaikan. Kamu tahu tentang Fania kan, Rom? Bisiknya sambil memandangku dengan ekspresi prihatin. Aku mengangguk dengan pelan, meski tak terlalu yakin kemana arah pembicaraannya. Fania, dia sekarang tidak seperti dulu lagi, lanjutnya. Dia sudah jarang keluar rumah. Orang-orang bilang tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung, hampir seperti orang yang tidak sehat.
Aku dengar dari beberapa orang, dia sering berbicara sendiri, seperti orang yang kehilangan kendali atas dirinya. Mendengar itu, hatiku bergetar, tubuhku gemetar halus. Meskipun aku berusaha tetap tenang, aku tak tahu harus merespon bagaimana. Perasaan campur aduk mulai menumpuk di hatiku. Di satu sisi, Fania telah menghancurkan pernikahanku dengan Mas Aldi, membuat kami terjebak dalam masa-masa yang paling kelam. Namun di sisi lain, aku tak pernah menginginkan balasan yang begitu kejam untuknya. "Benarkah?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengangguk dengan penuh keyakinan. Karma itu nyata, dan mungkin apa yang telah terjadi pada Fania adalah balasan atas semua yang telah dia lakukan. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hatiku penuh dengan pergulatan. Setelah dia pergi, aku duduk lama di kursi ruang tamu, merenungkan apa yang baru saja ku dengar. Bagiku, karma adalah sesuatu yang nyata, tapi menyaksikan efeknya pada seseorang yang dulu pernah begitu mempengaruhi hidupku, ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada rasa lega, namun ada juga rasa iba yang tak bisa kuhindari. Beberapa hari setelah pertemuan itu, berita tentang kondisi Fania semakin menguat. Beberapa orang mengatakan bahwa Fania dibawa ke rumah sakit karena kesehatannya semakin memburuk. Wajahnya yang dulu mempesona, kini tinggal bayang-bayang dari kecantikan yang memudar. Dia sering terlihat berbicara sendiri, seperti orang yang telah tersesat dalam dunianya. Seseorang bahkan memberitahuku bahwa Fania sempat mendatangkan seorang dukun untuk mengembalikan pengaruh ilmu hitam yang pernah dia gunakan. Namun setiap kali dia mencoba, yang datang justru rasa sakit dan kehancuran. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah kejahatan yang dia lakukan akhirnya berbalik menjadi senjata yang menghancurkan hidupnya? Hari demi hari, aku mencoba menjaga jarak dari semua kabar itu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kulupakan. Ustadz Danu pernah mengatakan bahwa siapapun yang menggunakan ilmu hitam pasti akan menerima akibatnya. Seolah alam semesta tak pernah lalai dalam memberikan balasan yang setimpal. Fania telah memilih jalannya sendiri dengan penuh ambisi dan keegoisan. Meskipun aku bisa memahami rasa sakit yang mungkin dia rasakan saat harus melihat Mas Aldi menjadi milikku, itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Namun ketika aku melihat ke cermin, aku sadar bahwa aku tak ingin hidup dengan kebencian atau dendam di dalam hatiku. Aku ingin melanjutkan hidupku, membangun kebahagiaan bersama keluargaku, tanpa harus terjebak dalam masa lalu. Kabar tentang Fania mulai jarang terdengar seiring waktu. Orang-orang berhenti membicarakannya, seolah dia telah lenyap dari kehidupan yang dulu penuh kilau. Dan aku berusaha melepaskan semua itu, meskipun jejak-jejak luka dari pengkhianatan yang pernah ada masih sesekali terasa. Aku ingin percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, bahkan Fania sekalipun. Bagaimanapun juga, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Aku hanya bisa berharap bahwa Fania akan menemukan jalan untuk memperbaiki dirinya, meski jalannya penuh dengan duri karma yang menjemputnya. Setelah semua ujian yang telah kami lewati, hubungan kami perlahan-lahan mulai membaik. Mas Aldi menunjukkan penyesalan yang mendalam dengan cara yang penuh ketulusan. Setiap tindakan yang dia lakukan bukan sekedar permintaan maaf, melainkan sebuah komitmen untuk memperbaiki dirinya. Aku bisa merasakan kesungguhannya setiap kali dia mengulurkan tangannya, mendekatkan diri kepadaku, dan terutama saat dia menghabiskan waktu lebih banyak dengan Meisha, anak kami. Kehangatan yang dulu hilang perlahan-lahan kembali ke dalam rumah tangga kami. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Luka yang tergores dalam hatiku belum sepenuhnya sembuh, dan ada saat-saat di mana bayangan masa lalu masih menghantui. Tapi aku tahu, jika aku ingin menyelamatkan keluarga ini, aku harus melepaskan beban itu. Setiap kali kami duduk berdua, Mas Aldi seringkali terlihat gelisah. Aku tahu, dia juga berjuang dengan rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Kami pun mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mas Aldi sering mengajakku untuk berdoa bersama setiap malam, sesuatu yang jarang kami lakukan sebelumnya. Dalam setiap doa, kami memohon petunjuk dan kekuatan agar dapat memaafkan satu sama lain, serta membangun kembali cinta yang dulu pernah kami miliki. Setiap sujud kami, terasa ada beban yang terlepas,
Perlahan-lahan aku mulai merasakan bahwa Allah memberikan kesempatan kedua bagi kami. Kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Mas Aldi juga memperlihatkan perubahan yang besar dalam perilakunya. Setiap akhir pekan, dia meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama Meisha. Mereka sering bermain di taman, tertawa bersama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa melihat Mas Aldi sebagai seorang ayah yang penuh perhatian. Meisha yang dulu sering menanyakan keberadaan ayahnya, kini terlihat sangat bahagia. Senyum kecil yang terpancar di wajahnya adalah bukti bahwa keluarga ini mulai pulih. Suatu hari, saat Mas Aldi menggendong Meisha di taman dekat rumah, aku duduk di bangku, menyaksikan mereka dari kejauhan. Tiba-tiba air mataku mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Aku sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lega. Keluargaku yang dulu diambang kehancuran, kini kembali menemukan cahaya. Keputusan untuk memaafkan Mas Aldi bukanlah hal yang mudah. Ada banyak malam di mana aku terjaga, memikirkan semua hal yang telah terjadi. Namun semakin lama aku merenung, semakin aku sadar bahwa menyimpan dendam atau kebencian hanya akan merusak diriku sendiri. Jika aku terus hidup dalam bayangan masa lalu, bagaimana aku bisa melangkah maju? Bagaimana aku bisa memberikan kebahagiaan yang layak bagi Meisha dan bagi diriku sendiri? Kehidupan kami kini terasa lebih damai. Kami lebih menghargai setiap momen kecil yang kami lewati bersama. Mas Aldi dan aku sering menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, menonton televisi sambil memeluk Meisha di antara kami. Terkadang tanpa kata, kami hanya duduk diam, menikmati kehangatan kehadiran satu sama lain. Perjalanan ini mengajarkan banyak hal, bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang sempurna, tetapi cinta yang mampu bertahan, meskipun diterpa badai. Cinta sejati adalah tentang memberi dan memaafkan, tentang memperbaiki apa yang telah rusak, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mas Aldi dan aku kini memahami bahwa perjalanan pernikahan bukanlah jalan yang lurus dan mulus, melainkan penuh dengan liku-liku yang menguji ketulusan hati. Kini ketika aku melihat ke depan, aku tahu bahwa akan ada lebih banyak ujian yang harus kami hadapi. Tapi aku percaya, selama kami tetap bersama dan terus mendekatkan diri kepada Allah, kami akan mampu melewati segalanya. Kami tidak lagi takut pada badai yang mungkin datang, karena kami telah belajar untuk saling mendukung satu sama lain, untuk tetap teguh dalam cinta dan iman. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kedamaian di dalam rumah kami bersama Mas Aldi dan Meisha. Kami kembali menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang belajar dari kesalahan, dan yang lebih kuat karena telah melalui semua itu bersama.